Ngonten mimpi wae bengi-bengi semrulan yo. Awan semrulan yo, belah ora darene pengen petualang. Latihan lho, pasti latihan. Ora ulama tangi ana ngurus ulama tangi ulama mangan kae. Mangan lho. Iya cara kene apa iki? Iki tawa apa ya? Tawa. Ini tawa. Tawa tuh ya. Oh, ada manusia ini. Teman-teman. Dapat albo lapis atau albo. Kowe lah wong ngene apa? Kayangan unik apa kowe kaya? Oh iya. Piye ki? Godhong ya. Kayak godhonge ki. Piye ki? Ki matane. Ki. Oh. Ah, lumayan teman-teman. Nah, teman-teman itu dapat albo lumayan jumbo mulus banget kowe. Pol muluse. Jelas albo kowe asli. iya kayak godhong lah. Lah kayak godhong kan ini. Nah ini teman-teman, alhamdulillah baru beberapa langkah dari tadi, enggak beberapa langkah dari pagi sing sarang batar melaku ini dapat 1 ekor lagi teman-teman. Jadi kita berusaha mencari ular di daerah sini buat edukasi. Alhamdulillah dapat berbagai macam ular teman-teman. Dan ini ternyata berbisa apa ya Pak De? juga berbisa tinggi pada bayi. Dan ular ini teman-teman banyak sekali. Teman-teman reptil ada yang bilang bisanya katanya menengah atau berbisa rendah, tapi saya ngeklaim ini berbisa tinggi teman-teman. Dan udah banyak sekali korban kegigit ular kayak gini teman-teman, atau ular albo ini. Nah ini teman-teman udah banyak banget teman-teman, ada yang kegigit ular kayak gini sampai meninggal karena ular ini berbisa tinggi teman-teman. Dan ini termasuk udah dewasa teman-teman. Dewasa ini namanya albo ini teman. Nah ini teman-teman, kita berusaha di alam liar. Sekarang musim hujan, mulai musim hujan pertama itu kita berusaha terus mencari keberadaan ular berbagai macam, karena kita akan mengumpulkan ular buat edukasi teman-teman. Jadi mencari ular-ular lokal. Nah kebetulan ini dapat albo rabis ini. Alhamdulillah teman-teman. Nah ini bagus banget teman-teman, ini udah dewasa teman-teman. Dan ular ini ovovivipar, jadi mengerami telur di dalam perut. Keluarnya udah menjadi baby atau anakan yang kecil-kecil. Jadi dia tetap bertelur, tapi cara mengeraminya nggak di luar tapi di dalam perut. Ternyata mau turun, hujannya juga mau turun, jadi kita sama-sama turun. Mulanya turun ke tanah, hujannya juga turun ke tanah. Dan lihat teman-teman, itu aktifnya malam hari juga bisa ditemukan, siang hari juga bisa ditemukan, malam hari juga bisa ditemukan. Tapi aktifnya cari makan itu malam hari teman-teman. Jadi ular albo ini aktifnya berkeliaran atau mencari makan itu malam hari. Tapi kalau siang hari itu adalah dia berjemur teman-teman. Apalagi sekarang musim hujan, ini juga udah hujan teman-teman. Ini lagi hujan, mulai hujan turun. Nah ini Pak De, kan ada katanya ada yang bilang ular hijau itu mematikan semua. Nah, yang membedakannya gimana Pak De? Itu banyak banget cara pembedanya. Biarpun itu orang awam bisa dilihat dari bentuk kepala atau ekor. Jadi ini termasuk yang berbisa tinggi. Dan juga ada gonyosoma. Gonyosoma itu adalah ular yang nggak berbisa tinggi, tapi teman-teman harus hati-hati sama gonyosoma juga. Saya sudah pernah kegigit juga sampai bekak. Jadi ada gedong pari, ular yang monconya lancip itu, yang kemarin pas malam-malam itu saya sama jenengan itu. Oh yang ular pucuk ya? Nah ular pucuk itu nggak berbisa, maksudnya nggak berbisa tinggi, tapi tetap harus hati-hati dan jangan sampai menggigit, karena dia giginya juga gondrong nih, giginya panjang-panjang biarpun kecil ya. Iya. Hampir mirip kayak giginya itu hampir mirip kayak cinodon. Oh iya. Jadi kalau menggigit terasa banget di di badan kita terasa. Itu ciri-cirinya ini ekornya merah teman-teman. Jadi ekornya merah, tapi kalau gonyosoma ekornya coklat, dan gedong pari itu ekornya biasa. Kepala Kepalanya juga beda. Beda ya, beda. Kalau sini
cenderung segitiga Ah. dan sisiknya kelihatannya nih kasar sisiknya. Tapi kalau yang dua itu ekor sisiknya halus. Dan kepalanya juga panjang, lancip. Enggak kayak gini. Kalau ini kan kepu kepalanya. Tuh. Nah itu ya teman-teman ya perbedaannya kalau ular hijau. Oh nang ini ki apa kadang ular hijau ya ngomong ular gedung. Lah oh ya nek wong tani kowe wong awam makane penting nek sing wis ngerti-ngerti karo ulah kowe umpamane kaya wong senang reptil penting edukasi karo petani-petani karo wong awam. Jadi nah sekolahan-sekolahan buruh TK, buruh kelas 1 apa kelas sampai SMA sampai pramuka juga penting harus edukasi karena dulu kan bisa dikatakan kalau ular hijau itu mematikan semua dan dulu itu kebanyakan orang-orang dulu itu katanya bisa mencabut rambut, maksudnya kalau orang-orang nggak pakai tudung atau pakai payung atau pakai tutup kepala bisa dicabut rambutnya mati. Itu sebenarnya enggak, itu cuma hoax, Mitos lah ya itu. oh mitos. Jadi sebenarnya pas dia kegigit ular, kebetulan yang gigit ular ini orangnya sampai meninggal, tapi yang kelihatan di situ kebetulan ular yang itu. Jadi ular yang nggak berbisa. Tapi teman-teman harus ketahui, biarpun ular itu nggak berbisa, biarpun ular itu ringan, bisanya rendah, itu harus hati-hati. Harus pakai alat, harus safety karena badan kita juga mempengaruhi. Itu kalau seandainya kegigit ular nggak berbisa tapi badan lagi nggak fit, itu harus pakai pasti bengkak, pasti bengkak dan bisa panas dingin, bisa ngeserpin periang. Jadi harus hati-hati teman-teman, saya anjurkan. Dan ular ini bagi saya sendiri bilang bisa berani ngeklaim mematikan. Karena ular ini udah banyak banget korban dari ular ini. Tapi orang-orang petani itu ada yang keluarganya nggak boleh di post, nggak boleh diposting atau diambil video atau dikabar-kabarkan karena biasanya orang-orang petani itu kan biasanya mengambil ya wis lah wong wis apes ora apa-apa wong apes terima. Jadi banyak banget teman-teman petani-petani mencari ramban di iya benar. Di hutan, di ramban, di hutan atau di sawah-sawah di Tegal-Tegal itu biasanya itu kegigit ular kayak gini karena orang mencari ramban itu pasti pegang langsung pakai tangan, nggak tahu ada ular ini yang lagi cangkring. Di sini kan naik ini. Dan juga ular ini kalau malam biasanya di jalan teman-teman, saya sering melihat itu di jalan kayak gini, umpamanya jalan-jalan yang mau ke sawah atau mau lalu lalang ke mana itu ke hutan biasanya dia hampir mirip kayak rodosoma hampir karena ular ini juga kalau malam itu mencari katak-katak kecil atau tikus atau burung di bawah juga di atas ya juga. Dan saya pernah di daerah Lebak ular ini melihat senter itu ngejar, betul-betul ngejar Ular ini? Ular kayak gini tapi bukan ular ini, ular kayak gini maksudnya dari ketinggian pohon bambu itu tinggi lah ada 5 meter itu saya sendiri lihat senter tak diletakkan di bawahnya itu langsung turun. Itu baru pertama kali saya di daerah Lebak. Itu ceritanya gimana sih Pak? Maksudnya, saya kan lagi ngobor melihat itu di atas saya senterin kelihatan semua tapi macam jumbo udah besar kayak sama ini besar lagi. Dan setelah itu kan dia langsung turun ke bawah, tak kira nggak ngejar senter itu tapi senter itu tak letakkan di sebelahnya itu tetap ngejar senter itu sampai dekat. Oh berarti dia ngejar panas ya? Itu betul-betul saya ada saksinya. Jumarno, anak Teralangu, teman saya Kaliwiro. Itu dulu pernah di daerah Lebak sana. Jadi saya baru pertama kali dan mengetahui tentang sisi ular di alam liar itu enggak dari siapa-siapa tapi dipelajari dari hati sendiri. Dan saya otodidak dari alam langsung dari alam langsung, enggak cuma cerita-cerita dari orang-orang lain itu enggak. Jadi ada yang sama cerita sama orang lain, ada yang enggak. Dan perbedaan saya sama anak-anak reptil, kalau anak-anak reptil sekarang kan bahasa-bahasa ilmiah pinter-pinter semua. Tapi kalau saya memang bodoh, buta huruf sama sama bahasa-bahasa ilmiah. Tapi bahasa-bahasa alam insya Allah saya punya sedikit lah. Dan kita selalu belajar dan belajar terus tentang ular teman-teman. Lah ini ular tetap mau tak bawa pulang buat edukasi. Oke teman-teman, kita akan amankan dulu.
Nah, ini cantik banget, bagus banget. Nih. Ini ukuran maksimal berapa? Masih bisa gede lagi nggak Pak? Bisa, ini bisa. Ini ular ini bisa sampai 80 cm. Saya udah pernah. Tapi 1 meter belum. Tapi saya udah pernah dapat di daerah Trepis ke daerah Kaliwiro sana 80 cm saya ukur. Oh, itu baru pertama kali selama saya berburu di alam liar mendapat albo sampai 80 cm pertama kali. Bener-bener jugo berarti Oh, ya. jugo. Dan ular petias koros juga saya sudah pernah 1 kilo 6 on. 1 kilo 6 hampir on. 2 kilo kan? Hampir 2 kilo. Satu di Kali Bening dulu. Dapat di Kali Bening. Matanya kayaknya merah, Pak. Lah iki berarti itu selek-lekan. Ini. Nek ora mau dijual mbokan ngono kuwi. Oh. Tapi ki biasa ki albo tetep. Lilipan mana? Heeh. Nah, ini makanan utamanya apa Pak De? Nah, makanan utamanya ini burung dan tikus. Dan juga biasanya tokek ya juga mau. Bejing ya, tupai ya? Iya, jelas pangan. Bejing, tupai, bejing karo tupai ini ada. Iya. Lalu dipangan biasanya makanannya. Ya teman-temannya tetap hati-hati di alam. Kalau kita jalan-jalan terus kebun ya harus hati-hati. Karena ular kayak gini nggak kelihatan, sekilas nggak bakalan kelihatan. Oh, pancen orangnya ora keton pancen nggih. Pohon-pohon. Iki daerah kene iki ngono pancen ula-ula kaya ini aneh iki ula iki. Aslinya akeh cuman nggak ora keton lah Ya ini, ora Pak, keton, tapi nek bengi sapa nek gelem. Tapi nek siki awan nyong saliyane. Lah oke teman-teman ada tambahan sedikit. Saya jujur teman-teman kalau nggak lagi bersih-bersih rerumputan atau lagi dakur-dakur maksudnya duduk-duduk lemah, itu belum pernah melihat ular welang-weling siang hari berjalan-jalan, belum pernah. Saya tapi pernah dapat itu pas lagi membersihin ladang lah ini bibit-bibit. Jadi ada di lubang dia langsung bisa ketemu pas lagi dibersihin. Tapi kalau jalan-jalan atau dia berjemur atau istilah karing urung tahu. Urung tahu ya, urung ana. Ceritane udah welang karing. Oh, tapi nek ula iki bonyo soma, njur uwi, ula LS, njuran tali bangsa itu siang malam. Njur king cobra, teman-teman, king cobra dan ular naja juga siang malam. Tapi kalau ular jangan itu juga soal malam atau petias koros dan ular petias mukosus juga bisa siang malam karena dia menangkring atau bertengger di pohon. Oh. Dan juga kakak juga bisa siang malam teman-teman. Tapi kalau ular itu melang-meling itu khusus malam hari. Saya sendiri kalau enggak itu maksudnya jackpot siang belum pernah dapat itu. Iya, belum pernah loh lihat ada ular welang atau weling itu karing. Kong sawah kopi benek orang mendung, nek panas-panas jarang-jarang, tapi nek mendung biasanya cok gelem metu karing. Ya oke teman-teman, kita akan manen kudu, let's go.